Sebelum firman Tuhan kita doa dulu sebentar ya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur bisa berkumpul bersama oma-oma yang penuh dengan semangat di tempat ini untuk memuji, memuliakan namamu, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi oma-oma yang ada di tempat ini, kuasai hati dan jiwanya, supaya mereka konsentrasi, dapat menangkap firman yang disampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Waduh, saya mendadak diajak dengan Bapak Pendeta Saragi ke tempat ini. Ya, kebetulan Bapak Pendeta Saragi istrinya adalah sahabat akrab saya di kantor waktu saya belum pensiun jadi guru. Ya, saya sempat mengenal putri-putri mereka, ya, dan saya lihat memang Bapak Saragi itu orang yang antusias dan setia dalam pelayanan, ya. Nah, begitu saya sampai di sini saya kaget, waduh, oma-oma semua nih, oma-oma usia-usia mama saya dulu, ya. Beliau sempat menyaksikan beberapa bulan ya Pak ya, beberapa bulan sempat menemani kalau saya dalam keadaan kondisi mama kritis gitu ya, sampai meninggalnya pun beliau ada di samping untuk mengantar mama saya jenazahnya sampai ke Jawa Tengah. Nah, mama saya waktu itu usia meninggalnya 81 tahun. 81 itu umur yang panjang ya. Bonus, ada di sini yang sudah 80. Wah, puji Tuhan ya Oma ya, 85. Luar biasa Oma ya. Mantap ya. Nah, saya teringat melihat oma-oma ini jadi teringat mama saya ya. Tetap semangat ya oma-oma ya. Jangan pernah putus asa, oke? Okay? Iya. Pada pagi hari ini firman Tuhannya begini judulnya, sampai masa tuamu aku tetap dia. Amin. Dia itu adalah Yesus. Sampai masa tua oma-oma di tempat ini tetap aku itu tetap dia, bahwa Yesus itu tetap tidak berubah. Amin. Ya. Dalam Yesaya 46 ayat 4 saya akan bacakan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, sudah putih ya rambutnya, sampai putih rambut oma-oma di tempat ini, kata Tuhan, aku menggendong kamu. Amin. Sampai rambut kita putih, Allah menggendong oma-oma di tempat ini. Percaya ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, ini lagu ada ya kata kalimat ini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Amin. Jangan pernah merasa hati sedih. Jangan pernah merasa hati susah. Percaya ini firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan. Tapi firman Tuhan ini berkuasa dalam hidup saya, dalam hidup oma-oma di tempat ini. Ya, ingat nggak waktu masih bayi? Kayaknya kita digendong sama mama papa aman ya. Digendong waktu kita bayi, kita nangis mama papa puk kita. Ingat nih, saya ajak ingat waktu bayi. Wah, waktu kita wah nangis ya. Lalu mama ambil kita, gendong kita, mama jaga, mama gini puk pantat kita, ya kan? Terus pernah ngerasain aman ya? Ada di dadanya mama kita ya, aman. Lalu kita rasanya apa? Tenang, ya kan? Karena apa? Ada dalam pelukan mama, digendong sama mama, digendong sama papa kita pada waktu kita bayi, ya kan? Kita tenang, kita nggak mikirin yang macam-macam, nggak ada kegelisahan. Bertambah waktu, bertambahnya umur, ya, lalu makin lama wajah kita makin tua, ya kan? Betul? Ya. Lalu mulai kita gelisah, ada kegelisahan di dalam diri kita. Apa yang terjadi kegelisahan dalam diri kita? Kita ngaca, aduh, udah keriput ya aku ya, ya kan? Aduh, rambutku udah putih nih. Kayak saya
umurnya baru 58 ya. Rambut saya kok udah putih nih, gitu ya. Kalau rambut putih kita udah pusing sendiri ya, oma-oma ya. Nah, bukan itu lagi, apalagi? Wah, makin lama rambut kita makin tipis, betul nggak? Merasa nggak rambutnya lama-lama tipis ya? Akhirnya apa? Mulai banyak kalau oma-oma di sini, oma-oma di luar mulai berusaha untuk mempercantik diri, pakai krem semua mukanya biar kinclong gitu kan. Kita lihat tuh kayak anak kita ya Ica, wah anaknya Pak Saraji kinclong ya kan, berusaha lalu pakai obat rambut supaya rambutnya tumbuh. Saya ingat mama saya dulu kalau udah itu rambutnya putih dia beli semir. Saya bilang gini, ya mah udah tua aja nggak apa-apa. Rambut putih itu mahkota di kitab Mazmur, ya kan? Uban itu adalah mahkota. Mama saya suka nyemir sendiri dulu, ya biar kelihatan ini. Terus mama saya itu orangnya suka kayak orang Batak, kayak inang-inang, suka kondean pakai kebaya setiap ada acara. Jadi dia udah sibuk sama rambutnya disemir dulu, biar nggak ada putihnya begitu. Nah itulah yang membuat kegelisahan kita. Rambut putih, mukaku makin keriput, itu alami, ya. Memang kenyataan. Waktu lahir kita mukanya mulus, begitu sudah semakin bertambah umur, bertambah tidak sempurna seperti bayi, dan kita harus menerimanya kondisi kita. Amin. Amin. Ya, seperti saya dulu Pak Saragi tahu, saya dulu kurus ya Pak ya. Sekarang ini, waduh, udah gemukan ini. Tadinya 45 sepanjang kerja bersama Ibu Friska 45. Saingan Ibu Friska, nggak gemuk-gemuk. Begitu saya udah pensiun, 55. Saya udah, aduh 55, waduh pinggul saya makin gede, celana udah jadi L, nggak lagi M. Waduh saya udah pusing sendiri. Nah itulah kita manusia, ya. Nah mari kita mau belajar, ya, apa yang Tuhan inginkan di dalam ayat tersebut, ya. Apakah dengan kita berubah, bertambahnya umur, semua wajah kita, kulit kita, tubuh kita berubah, lalu apakah Tuhan Yesus juga berubah? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, waktu kita dalam kandungan, dia mengenal kita. Di dalam rahim mama kita lahir sampai usia 85, 72, ada yang 60 berapa tadi? 65 ada ya? 69. Tuh, 68. Tuhan nggak pernah berubah kasihnya kepada oma-oma yang ada di tempat ini. Amin. Karena Allah yang kita sembah itu Allah Immanuel, ya, yang sudah menyelamatkan kita, ya. Kita yang suka berubah di mata Tuhan, betul? Kadang kita nggak setia, ya kan? Tuhan tetap setia. Kita lupa berdoa, apakah Tuhan bilang, Oma, kamu nggak berdoa hari ini, apakah Tuhan terus nggak setia? Tidak, Tuhan tetap sayang sama oma-oma, ya. Oleh karena itu jangan punya hati yang kecil, ya. Tuhan tetap setia walaupun kita nggak setia, ya. Tuhan itu pencipta kita, yang menciptakan oma waktu dalam kandungan orang tua kita. Karena Tuhan sudah memakai oma-oma dari masa mudanya itu sampai sekarang menjadi berkat. Buat siapa? Buat anak-anak yang punya anak-anak. Ya, buat cucu yang punya cucu. Ya. Oleh karena itu jangan pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ya, ingat kasih setianya Allah, ya. Ibu oma-oma di tempat ini. Nah, dengan kasih setia Allah yang dia selalu menggendong kita, oma-oma ada sampai hari ini, ya. Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Ya, kalau dulu kita suka marah-marah, waktu masih punya anak kita suka marah-marah. Sekarang kita kurangin lagi marah-marahnya. Begitu ya. Nah, respon kita yang pertama paling penting, ya, isi pikiran kita dengan firman. Betul? Amin. Ini kita bertambahnya umur harus diisi firman. Karena kalau nggak diisi firman, hati kita nggak akan bertahan menghadapi situasi hidup ini. Mama saya tinggal di daerah, di kampung, pelayanan di kampung, oma-oma. Itu mama saya sendiri loh. Rumahnya luas ya Pak ya. Walaupun nggak bagus-bagus, tapi halamannya luas. Mama saya itu biasa saya selalu setiap pagi saya telepon pukul 4:30. Halo, sehat Bu? Gitu ya. Sehat, saya panggil mama saya Ibu. Karena orang Jawa
Papa saya minta panggil, nggak usah mama, panggil ibu gitu ya, menunjukkan bahwa kita orang Jawa gitu. Saya bacakan Alkitab. Jadi kalau udah jam 4:30, menunggu firman yang harus saya sampaikan. Saya bacakan, lalu saya berdoa. Nah, mengisi pikiran kita dengan firman yang dia dapat dari anaknya yang setiap pagi membacakan, mau tidur juga saya bacakan, lalu kita doa sama-sama. Nah, itulah firman yang dia dapat. Karena mama saya buta huruf, bukan orang yang pintar baca, kayak oma-oma di sini kali. Kayak mama saya buta huruf, tapi mama saya menggunakan telinganya untuk mendengar. Oma-oma di tempat ini isi pikiran dengan kita mendengar firman Tuhan lewat siapa? Lewat Bapak Saragi yang menyampaikan renungan pada setiap hari Kamis, atau mungkin ada persekutuan pagi-pagi. Iya, yang 5 kami oma-oma ibadah. Iya. Hari Minggu 2 kali ibadah. Iya. Oh, puji Tuhan. Nah, itu firman. Firman yang perlu kita serap. Supaya apa? Kita punya landasan iman yang kuat. Iman itu adalah dasar, fondasi hidup kita. Supaya apa? Kita dasarnya kuat ketika apa? Menghadapi satu tantangan, waktu kita punya penyakit. Ya, mama saya itu orang yang tegar. Ya, pernah satu hari dia sakit di kampung. Ya, saya kerja loh di Jakarta, karena papa sudah lebih dulu meninggal. Jadi mama saya itu pernah sakit sampai nggak ada yang masakin. Tapi mama saya berdoa. Doanya itu, Toto, saya telepon. Kasih tahu dulu dong, tangga depan. Oh iya, oh rupanya lagi sakit. Ya, terus saya titip ada tetangga masakin buat mama saya tiap bulan kasih gitu ya. Nah, dengan seperti itu, mama saya, dia tetap punya iman yang kuat. Selama sakit, dia tidak pernah, aduh sakit, betul Pak? Dia hanya berdoa. Dia bilang sama saya gini, jangan ganggu saya pada siang hari. Saya kaget, kenapa? Saya punya jam doa syafaat itu pukul 3 sore. Jadi mama saya itu sepanjang usianya seperti oma-oma, satu hari 3 kali berdoa di kamar. Lagunya tuh ya itu lagi diulang-ulang. Tetapi yang saya salut, apa yang dia lihat? Waktu dia menyembah Tuhan, lagunya sampai kadang-kadang ngarang lagu sendiri, Pak. Ya, lagu apa sih gitu ya? Ada rekamannya saya simpan. Oh, ini ngarang sendiri. Jadi dia nyanyi, setelah itu dia doa. Apa yang dia doakan? Dia berdoa siapa? Dia berdoa buat orang yang dia jumpai, buat setiap orang yang dia kenal, buat tetangga, buat gembala pertama dia bertobat, gereja di mana dia bertobat dulu, ya, buat saya, buat murid-murid saya yang nakal atau murid-murid yang pintar, buat bahkan doanya itu sampai pendeta Yakub Nahwai yang dia nggak pernah jumpa, tapi dia berdoa buat Pak Yakub Nahwai yang almarhum. Saya sampai gini, belum tentu saya bisa seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu oma-oma, respon kita ketika Tuhan sudah setia sama kita tetap isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu waktu kita isi, ya, kita dengar, ya, maka itu jadilah iman buat kita. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman itu timbul karena pendengaran. Karena telinga ini dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, akan firman Tuhan. Buat apa firman itu? Buat supaya iman kita makin kuat, makin teguh ketika menghadapi satu tantangan, kita tidak goyah. Amin. Ya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membutuhkan telinga, makanya kita perlu fokus. Ya. Oma-oma boleh berdoa gini buat diri sendiri. Saya waktu Papa meninggal, ada satu pendeta, gembala, dia doakan mama saya gini, Tuhan, aku berdoa untuk Eyang, dijauhkan dari ketulian, dijauhkan dari kebutaan, dijauhkan dari kepikunan, dijauhkan dari kelumpuhan. Itu nyata, mulut kita ada kuasa. Amin. Ayo praktek oma-oma. Waktu oma-oma baca firman, ucapin firman. Yang bisa baca, ucapin firman. Baca. Supaya telinga dengar, masuk ke sini. Ke hati kita. Ya, jadi itu kekuatan. Doa yang positif. Jangan, aduh, sial nih gua. Jangan. Tidak ada yang sial. Kita ini semua istimewa di mata Tuhan. Jadi kita berkata positif. Tuhan, aku sehat, aku diberkati.
Aku dikasih Allah, aku dikenan oleh Allah, aku diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Amin. Ucapkan yang positif. Ya. Itu menjadi iman dalam hidup kita sehingga kita boleh menikmati apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, yang kedua, ya, yang kedua adalah berdoa. Berdoalah senantiasa. Lagu zaman Pentakosta, berdoa terus sampai Tuhan datang. Nih, kalau boleh nyanyi kayak gitu ya. Bersaksi kita ganti, berdoa terus sampai Tuhan datang. Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa sampai Anda melihat mukjizat. Kalau oma-oma di sini saling mengenal satu dengan yang lain, biarlah oma-oma bersatu hati punya waktu berdoa. Kalau lagi sendiri, ya udah di tempat tidur berdoa. Ya, doakan. Apa sih yang didoakan? Pimpinan yang ada di tempat ini doakan. Bapak Saragi juga perlu didoakan supaya boleh tetap semangat melayani. Kalau oma-oma punya anak-anaknya doakan. Walaupun mungkin anak-anak oma ada yang melupakan oma, tetap doakan. Jangan pernah tidak mendoakannya, tetap didoakannya. Di sini dikatakan berdoalah senantiasa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Gunakanlah waktu untuk tetap berdoa. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Naikkan doa siapa? Ya. Ada banyak yang perlu kita doakan. Bapak Presiden kita perlu kita doakan. Ya. Itu saya sampai salut mama saya. Oh, Bapak Jokowi, Bapak Ahok pada waktu jadi gubernur ya. Tahun berapa itu? 2017 lah. Sampai waktu Bapak Ahok di penjara, mama saya dalam kondisi sakit. Dia nonton Ahok itu sampai berlinang air matanya sampai nangis. Kan Ahok nggak salah, kenapa di penjara? Sampai mama saya bilang seperti itu. Dia rupanya berdoa. Tapi puji Tuhan, makanya itu ya, doa-doa yang kita panjatkan itu ada aja hasilnya. Ya. Tuhan kasih mama saya damai sejahtera, berkatnya. Lalu apalagi sampai-sampai Bapak Ahok itu kirim kursi roda ke dia, stafnya. Pada saat itu, saya sampai heran. Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau oma-oma di sini tetap setia berdoa, setia baca Alkitab, ada berkat yang melimpah di hati kita. Amin. Paling utama, berkat kesehatan jasmani dan rohani. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau yang lain itu bonusnya itu akan mengikuti kita. Amin. Ya. Oleh karena itu, gunakan waktu. Kita nggak pernah tahu, betul? Waktu kita sampai kapan? Saya aja yang umur segini saya berjaga-jaga. Sampai kapan ya? Tahu-tahu dengar berita 72, berarti duluan saya. Iya kan? Terus dengar-dengar lagi kemarin 54, di bawah saya. Oh, berarti Tuhan masih kasih kita hidup. Untuk apa? Untuk di usia kita ini mengisi kekosongan kita dengan kita rajin baca Alkitab dan berdoa, lakukan yang baik, melayani dengan sesama kita, ya. Lalu apalagi? Firman itu berkuasa bisa mengubah sikap hidup kita sehingga karakter kita boleh diubah menjadi karakter seperti Kristus. Ya, oma-oma, jangan pernah berkecil hati. Ada satu quotes begini, ada satu kalimat bagus sekali. Ini Martin Luther punya. Doa adalah tembok yang kuat. Ya. Doa adalah tembok yang kuat dan benteng gereja. Ya. Lalu doa adalah senjata orang Kristen yang baik. Amin. Senjata orang Kristen. Waktu kita mengalami tawar hati, waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita mengalami kekesalan, kita datang sama Tuhan berdoa. Dengan cara apa? Naikkan pujian. Nyanyi aja. Lagu apa sih yang oma-oma bisa? Apa lagu favorit oma-oma? Ya udah nyanyi, gitu ya. Kalau kayak mama saya lagunya gini. Apa ya Pak? Saya lupa waktu itu. Saya nyanyikan waktu di peti kematian mama saya. Lagunya gini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama yuk.
Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Hati. Amin. Jadi kalau oma-oma lagi sedih, naikkan pujian. Amin. Naikkan. Lagu apa sih lagu kesenangan oma-oma? Nyanyi aja. Suara nggak bagus, biarin. Tuhan nggak dengar itu suara mau bagus jelek, tapi hati kita yang Amin. tulus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberi penghiburan buat kami. Terlebih buat oma-oma yang ada di tempat ini. Roh sukacita, roh damai sejahtera. Engkau taruh di dalam hati mereka, Tuhan. Ketika mereka sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, mungkin putus asa, tapi ada Roh Kudus yang hadir di hati mereka. Roh Kudus yang menemani mereka. Roh Kudus yang selalu memberi pengharapan dalam hidup mereka. Tuhan kasih kekuatan buat oma-oma di tempat ini. Tuhan kasih sehat. Tuhan kasih kemampuan untuk bisa beraktivitas. Dan Tuhan kasih pemulihan bagi oma-oma yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu menyertai mereka senantiasa sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan yayasan di tempat ini, menyerahkan Bapak Pendeta Saragi dan juga tim yang ada supaya mereka boleh bergandengan tangan di dalam menjalankan, mengemban misi dan visi-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria yang sudah memberkati kita pada siang hari ini.